sakit Pak. Karena saya mohon doa dari seluruh yang ada di sini. Beliau sakit, kemarin kami ada acara di Medan bersama saya dengan Pak Iskar. Beliau jatuh sakit di Medan, dia tidak bisa. Ya, saya kira teman-teman di PC pasti kenal beliau lah. Ya betul ya? Betul. Mohon doanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga lekas sembuh. Kita doakan bersama bisa. Dan kami kebetulan sangat dekat dengan Jabar, walaupun Neneng dengan itu. Ya pokoknya kita sudah dekat lah secara organisasi, baik secara pribadi. Karena kebetulan saya salah satu sudah, ya mungkin kalau di organnya salah satu yang senior. Jadi kami sangat dekat dengan Jawa Pak Didan. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Kalau nanti saya bacakan sambutan ketua umum, mohon izin saya mungkin kalau saya salah dikit-dikit nanti, karena tadi banyak hal yang perlu disampaikan yang disampaikan oleh Pak Ketua DPD Jawa Barat, DPD Organda Jawa Barat, mungkin saya salah sedikit-sedikit. Kami bacakan yang kami hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian Pak Sumasna. Mohon izin kalau salah nama ya Pak ya. Yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat yang tadi sudah diwakili Pak Dudi. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan ya Pak Diki ya Pak. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Jawa, Ketua Umum betul ya Pak. Saya tadi perhatian ekor ganda, tenaga dan pikiran dan uang, ingat itu Pak. Dan materi tadi beliau bilang, saya kaget juga itu, Pak. Saya angkut jempol ke Bapak. 34 tahun saya belum apa-apa Pak. Iya. Yang kami hormati adalah Ketua BPTD, saya nggak tahu tadi yang BPTD ada, BPTD Jabar. BPTD perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan, nggak diundang atau tidak hadir saya tidak tahu. Yang kami hormati Pak Iwan, izin Pak, senior, aku juga tadi, Pak Iwan datang. Jadi wanti Pak di Organda ya, mohon dibina Pak. Kalau nggak jadi wanti tadi disebut di Organda, mohon dibina Pak. Yang kami hormati adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi tadi ya, Kepala Dinas tadi. Yang kami hormati Jasara Harja, Jasara Jamaah Jasara Putra, Pak Hendra. Jadi tadi saya namanya juga sangat dekat ini. Yang kami hormati seluruh ketua DPD, soalnya banyak ini. Senior saya Pak Sabro itu beliau Korwil Jawa. Pak Sab mungkin boleh berdiri Pak, bahwa beliau sering di TV juga karena beliau ini Korwil kami juga. Jadi membawahi 3 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Sebelah beliau adalah Ketua DPD Organda Provinsi Banten, Pak Mus. Pak, kalau yang sebelahnya senior Pak, kalau yang sebelahnya beliau adalah Dewan Pertimbangan Pak Iskar sendiri juga Pak Iskar, mohon izin Pak. Karena beliau ini banyak tugasnya dan hampir seluruh mungkin dekat dengan seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yang lainnya adalah yang kita cintai Ketua DPD Jabar beserta seluruh Ketua DPC. Seluruh Ketua DPC se-Jawa Barat nggak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Salam dari kami Organda Pusat. Bapak, Ibu, para undangan yang serta hadirin yang kami hormati, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri pembukaan musyawarah kerja daerah Organda Provinsi Jawa Barat. Kami atas nama DPD Organda selaku induk organisasi seluruh Indonesia menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DPP untuk memberikan kata sambutan pada musyawarah kerja pertama Organda Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan musyawarah kerja dilaksanakan sebagai suatu kegiatan berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi Organda yang sangat penting, di mana pada pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan laporan kinerja DPD Organda kepada para pengurus DPD dan DPC maupun
seluruh stakeholder yang ada. Permasalahan yang perlu disampaikan dan dalam musyawarah ini antara lain ada beberapa hal memang di dalam angkutan jalan. Salah satu adalah mungkin saya ini ada satu permasalahan yang besar Pak Asisten, bahwa Permendagri 7 tahun 2025, jadi ada Permendagri yang baru terbit bulan Maret Pak, itu Permendagri nomor 7 tahun 2025, bahwa di sana di tahun 2024 namanya Permendagri 8 tahun 2024. Dalam Permendagri 8 tahun 2024 bahwa angkutan umum untuk angkutan orang itu diberikan insentifnya 70% pajak kendaraan bermotor. Dalam bahasa undang-undangnya dikatakan di sana maksimal 30%. Di Permendagri 7 tahun 2025 maksimal 60%. Artinya naik 100% Pak. Jadi 30 menjadi 60, naik 100%. Dan 2024 ke belakang udah berpuluh tahun itu adalah 70%. Tetapi pada kondisi saat ini angkutan masih dalam kesulitan, malah pemerintah mencari sumber pendapatan dari angkutan umum. Kalau selalu di mana-mana saya katakan, dimanapun saya katakan, pemerintah atau negara jangan mencari pemasukan atau pendapatan dari angkutan umum, karena dia melayani masyarakat. Selanjutnya adalah untuk angkutan barang. Itu tadi untuk angkutan orang. Angkutan barang, Permendagri nomor 8 tahun 2024 itu diberikan 60%. Bayaran 60%, tetapi diskonnya 40%. Sekarang ini bayarnya 100% Pak, tidak ada insentif sama sekali. 0% untuk pajak kendaraan. Ini mohon bapak-bapak yang punya truk, yang punya angkutan barang itu sangat berat. 100% PKB ini harus dibayar. Yang tadinya diberikan 40%. Artinya naiknya 40% berarti kan gitu. Yang tadi angkutan orang adalah dulu 30 menjadi 60. Nihil Pak, 0%. Yang menjadi yang perlu saya sampaikan Pak, ada diktum di sana di pasal 20 ditentukan oleh daerah sesuai dengan kondisi daerah. Karena tulisannya di sana maksimal. Mohon disimak Bapak, mohon nanti pakai buat DVD, komunikasi dengan mereka. Kami pun sudah dengan Jakarta mau ketemu dengan Gubernur Pak Pramono masalah ini juga. Kayak Pak Pramono lagi naik haji. Yang saya perlu sampaikan Pak, bahwa di sana adalah kewenangan menentukan bisa di Gubernur. Jangan nanti kan rata-rata nanti daerah Kemagerangan kan status Permendagri, nggak bisa kami tolak, nggak bisa kami ini. Tulisannya pun maksimal 30%, yang tahun sebelumnya, sekarang maksimal 60%. Kalau yang barang 100% tidak diberikan. Itu barangkali permohonannya Pak Asisten, mohon disampaikan kepada Pak Gubernur. Kondisi angkutan saat ini adalah kurang tidak baik-baik saja, dan yang paling penting adalah jangan sekali-kali pemerintah mencari uang pendapatan daerah menjadi sumber utama dari angkutan umum. Dia melayani masyarakat. Tadi kalau nanti saya singgung, di seluruh Indonesia adalah yang memberikan subsidi adalah Organda yang tadi 3.000. Di Jakarta juga sama Pak. Pelajar sama angkutan ini sama. Kalau bisa tadi ngitung Jawa Barat, kalau saya dari DPD ngitung seluruh Indonesia Pak. Berapa triliun mungkin kalau kita hitung untuk 1 tahun. Tetapi secara rata-rata di dunia tadi Pak Kombes tadi Pak Dodi sudah menyampaikan, memang di dunia itu diberikan seperti di Belanda itu gratis Pak, yang kayak baja itu betul. Di Jepang itu murah Pak kalau kita naik kereta itu. Artinya tidak dari mencari pendapatan negara dari angkutan umum. Itu aja Pak ini. Karena nanti panjang, saya juga mau sampaikan. Selanjutnya supaya saya nggak berulang-ulang motong sambutan ini, karena di sini program. Selanjutnya adalah terima kasih Pak Ketua Divisi Jabar masalah taksi pintar yang Vietnam. Bahwa Vietnam itu Pak yang taksi itu kalau dia pabrikan bikin taksi, ya kita habis Pak. Saya adalah pengusaha taksi yang bangkrut akibat online, angkutan online. Ya, saya di mana-mana saya ngomong. Saya dulu punya taksi Pak, kalau pernah Bapak ke Jakarta namanya taksi Sri Medari, itu adalah punya saya.
dan sudah tutup nol. Kalau di Jakarta Pak, takut panjang ini mohon izin ya Pak, karena ini berkaitan sangat penting. Di Jakarta kami dulu 35 perusahaan, 27.000 unit taksi. Salah satunya adalah beliau, Pak Sapruhan tadi yang Korwil, yang kedua Organa Jakarta, 11.000 taksi ekspres. Habis Pak. Habisnya adalah mulai masuknya online. Kenapa masuknya online? Bisa mungkin menggugurkan lah bahasanya lah, supaya kayak pahlawan kami gugurkan gitu. Pertama adalah Permenhub 117 sama Permenhub 118. 117 adalah angkutan sewa taksi biasa, 118 adalah yang online. ASK sebutannya, angkutan sewa khusus alias online. Persoalannya adalah Pak, mohon izin Pak Hasil kalau saya panjang ya Pak, tadi sudah. Persoalannya adalah bahwa online itu tidak perlu punya pool. Kami yang plat kuning harus punya pool. Yang online tidak perlu, yang ASK lah supaya nanti soalnya banyak online ya. Yang ASK angkutan sewa khusus itu kan harus berizin. Yang berizinnya itu berapa ribu, yang operasi ratusan ribu kalau Jabodetabek Pak, ratusan ribu Pak, bukan 10.000 Jabodetabek itu. ASK ini ada yang ngurus izin, ada yang saya nggak tahu di Jawa Barat Pak berapa biji yang ngurus, tapi yang operasi banyak. Bahwa mereka itu adalah tidak perlu pakai seragam. Kami ini diatur di dalam permen itu, kami harus pakai seragam. Kalau kami nggak punya pun nggak bakal dikasih izin Pak. Kami harus, kalau Bapak mungkin pernah nonton Dian Napitukulu, paham betul adanya betul di TV mengatakan bahwa ini semua harus diurus, yang ASK tidak mengurus apapun. Dia pakai sendal boleh, kami nggak boleh. Dia nggak pakai bengkel. Yang paling kami belum bisa menerima sampai saat ini, aturan undang-undang harus SIM umum, mereka tidak SIM umum. Mereka SIM Apolos Pak, ya. Tetapi kami angkutan umum yang plat kuning harus A umum. Mereka tidak dikir, kami harus dikir. Siap. Ini masalah aturan tadi Pak, karena tadi singgung masalah aturan. Beliau mengatakan tadi mohon aturan jangan diskriminasi. Terima kasih Pak Almer, terima kasih banyak bahwa kami seperti itulah kondisinya. Mohon izin Pak ya kalau saya panjang, nanti saya singkat saja. Tetapi ini sangat penting, ASK sama online itu perlu, atau ASK atau yang disebut online itu perlu disetarakan peraturannya. Saya tidak mau mengatakan di mana-mana saya bangkrut karena ini. Karena saya nggak bisa bersaing. Saya nggak bisa beli tanah, nggak bisa beli pool, nggak bisa bayar kantor. Kantornya mereka ya kantor aplikasi. Panjang kalau ceritanya Pak, karena kebetulan saya pelaku ya mungkin saya ada emosionalnya juga. Apalagi sudah tutup. Sama juga saya dengar tadi di Bandung ada 9 atau 8. Tutup itu salah satu faktor itu Pak. Kalau mungkin katakanlah pendapatannya tinggi Pak, masuk aplikasi, tapi tinggal daftar ke Gojek, tinggal daftar ke aplikasinya itu yang lain. Tetapi dasarnya dulu, aturan mainnya dulu ini yang sudah tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Ada perbedaan. Izin bangunan aja katakanlah, izin apa namanya yang suka saya diganggu dulu itu. PSG. Ya dari satpol pp yang datang ke rumah ngomong macam-macam itulah pokoknya itu. Dari deplakor, punya kompresor saya diperiksa. Mereka enggak ada Pak satu. Saya kira itu saja untuk memendekkan untuk supaya pendek. Sehingga yang taksi tadi yang kedua saya katakan bahwa taksi itu adalah PMA. PMA tentu ya dia pabrikan terus ditaruh nanti jadi taksi. Jangan ya ini juga bahwa dia bikin taksi, dia bikin pabrikan itu nggak laku dijual menjadi taksi. Jangan ya. Kayak dulu kan Timor pernah, pengalaman Timor juga pernah. Jangan. Tetapi kalau beliau tadi usulkan mitra yang ada itulah dimitrakan. Tolong dibantu Pak Disub, tolong bagaimana kepada mitranya seperti apa? Kan ada Bank Jabar juga bisa bantu. Dulu pernah kami mengalami bahwa dari BI memberikan dana khusus terhadap tahun berapa itu lupa saya, udah lama juga lah, terhadap angkutan umum. Mungkin nanti kita gagas di BI Organa.
Jadi khusus masalah taksi menurut saya yang ada saja susah, apalagi saya kaget tadi Pak 2000, wih 2000 luar biasa ya. Kami mohon dengan segala hormat kepada seluruh jajaran pemerintah yang ada berkenan dengan itu, dia pikirkan dengan matang lah. Ini perusahaan modal asing, dia punya pabrik sendiri, dengan melawan yang nggak punya pabrik tentu tidak adil lah. Tidak adil lah itu bagaimanapun. Saya kira itu saja masalah itu, saya lanjutkan sambutan dari Pak Ketum dan saya singkat saja. Satu lagi masalah odol itu overdimensi, supaya saya nggak nanti motong lagi ini sambutan. Masalah overdimensi overload Pak, izin Pak, ini program ini sudah lama dan sudah dilakukan pemotongan berapa kali dan beberapa truk kami sudah korban lah beberapa kali, dan salah satunya adalah pernah dilakukan waktu Pak Dirjen Pak Budi di Jawa Barat juga pemotongan di daerah lain. Odol ini adalah dilema Pak, dilemanya selalu mengatakan karena berat angkutan barang sehingga jalan rusak. Lupa saya 50 miliar atau 100 triliun atau berapa itu bilangnya, masa 49 T kalau saya nggak salah untuk kerusakan jalan katanya. Kerusakan jalan kan bukan hanya angkutan truknya kita Pak, macam-macam itu. Untuk odol adalah pemerintah organ mendukung bahwa overdimensi overload itu, tetapi memang tirnya juga keluar juga kan, itu persoalannya juga. Udah overdimensi ditangkap di jalan, tapi kita kira keluar juga. Tetapi yang jadi persoalan adalah pada waktu dia dirancang di karoserinya, ya kenapa itu boleh dikeluarkan izin pertamanya itu. Jadi menurut saya yang saya mau sampaikan tidak menyalahkan siapapun. Seluruh aspek yang ada itulah dibuat satu sistem yang bagus sehingga ya kan contoh lah kalau karoseri dibikin panjang kan pernah juga kami alami panjang katanya sasisnya diperpanjang. Kalau pada waktu dia di karoseri tidak diberikan oleh pemerintah yang dari Kemenlu pertama kan ada izin awalnya itu tentu tidak akan berlanjut. Tetapi menurut saya memang odol itu kalau nanti akan berdampak juga kepada masyarakat, ya tarifnya jadi mahal. Per truknya per rupiah per kilonya jadi mahal. Saya kira itu barangkali kesalahan saya lanjutkan masalah program-program kebetulan di sini sampai ke program. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami berharap agar semua pihak dan seluruh pengurus dan jajaran organda provinsi Jawa Barat menjadikan keputusan atau program dari kerja kegiatan ini sebagai sarana nanti untuk program ke depan dan berkomunikasi secara optimal kepada instansi terkait dan stakeholder sehingga organisasi bisa membawa materi-materi yang nanti akan dibawa dalam Mukernas 4 tahun 2025. Keputusan-keputusan Mukernas, keputusan-keputusan musyawarah kerja ini akan dibahas juga di musyawarah kerja keempat tahun 2025. Kita tetap meningkatkan persatuan dan kesatuan, bekerja keras, profesional, dan mau berubah untuk maju lepas dari pengaruh politik. Hal-hal tersebut menjadi pedoman dan langkah-langkah untuk mewujudkan cita-cita menggerakkan perekonomian masyarakat, perekonomian bangsa, serta tetap berjuang untuk kehidupan masyarakat umum. Tema ini adalah sangat penting, mewujudkan sinergitas kemitraan yang nyata untuk keberlangsungan pengusaha yang ada. Betul, yang memenuhi perizinan benar tadi yang saya sampaikan, yang punya izin dan tidak punya izin. Bapak Ibu undangan yang para hadirin yang kami hormati, kepada unsur pemerintah dan seluruh instansi terkait di Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten kota, izinkan kami menitipkan seluruh pengurus organda untuk menjalin kerjasama sebagai mitra pemerintah di seluruh lapisan dan tingkatan. Keikutsertaan di seluruh jajaran organda sebagai mitra kami harapkan makin mendukung dan mempercepat terwujudnya
lalu lintas angkutan jalan yang baik dan memadai. Akhir kata, kami ucapkan selamat bermusyawarah dan semoga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi para anggota dan masyarakat pengguna jasa transportasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Pimpinan Pusat Organda tertanda Adrianto Joko Sutono ST MBA Ketua Umum. Demikian sambutan Ketua. Kalau ada mohon maaf kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Salam dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organda Bapak Siburian atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi Musyawarah Kinerja Daerah 1 Organda Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Sumasna STMUM. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Sampes. Yang terhormat perwakilan Pak Kapolda Jawa Barat, yang terhormat Bapak Siburian, Dewan Pimpinan Pusat, Pak Wakil Ketua tadi Pak ya, Pak Ketua, Pak Ketua dari Dewan Perwakilan Pusat Organda, DPP Pusat Organda, yang terhormat Bapak Dida Suprinda, maaf Pak, Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda DPD Provinsi Jawa Barat beserta jajaran, yang terhormat Bapak Iwa Karniwa, Pak Dr. Iwa Karniwa, ini senior saya Pak. Terima kasih atas kehadirannya dan undangan kepada kami. Yang terhormat Bapak Hediawanto, Kepala Kantor Wilayah Utama Jasara Harja Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Hendra Guna Putra, Branch Manager Office Bandung, Jasara Harja Putra. Yang terhormat Bapak Almer Faik Rusdi, Ketua Kadin Jabar. Perwakilan ada Pak Kabid Dinas Perhubungan Jawa Barat. Terima kasih Pak Didik. Perwakilan Bapeda dengan DPM PTSP kalau ada yang hadir. Perwakilan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat Organda se-Indonesia, tadi perwakilan dari DKI, terima kasih Pak, dan Banten juga tadi dengan hadir pada forum ini. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda se-wilayah Jawa Barat, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berjumpa dalam acara Musyawarah Kerja Daerah 1 Organda Jawa Barat tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah ke Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama izinkan saya mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini dan permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Gubernur Jawa Barat yang pada kesempatan ini berhalangan hadir karena di waktu yang bersamaan beliau memiliki agenda yang lain. Hadirin yang saya hormati, tema yang diangkat pada Musyawarah Kerja Daerah tahun ini mewujudkan sinergitas kemitraan yang nyata untuk keberlangsungan pengusaha angkutan umum yang memenuhi perizinan. Sangat tepat dan relevan dengan tantangan yang tengah kita hadapi bersama. Sebagaimana kita ketahui, sektor transportasi umum
Di Jawa Barat saat ini sedang menghadapi berbagai dinamika, baik dari sisi regulasi, persaingan usaha maupun perkembangan teknologi digital yang mengubah pola mobilitas masyarakat. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, hingga awal tahun 2025, terdapat lebih dari 32.000 unit kendaraan angkutan umum yang terdaftar secara resmi. Namun, sekitar 40% diantaranya belum melakukan perpanjangan izin operasional secara berkala. Ini menjadi catatan penting karena legalitas dan kepatuhan pada perizinan merupakan dasar dari tata kelola transportasi yang sehat dan berkelanjutan. Tetapi ini juga mungkin Pak Didi menjadi catatan kita dari refleksi tadi yang disampaikan baik Pak Sibrian dari DPP maupun tadi Pak Ketua Kadin serta Pak Ketua DPD Jawa Barat, di mana PR yang dihadapi Organda hari ini itu selain urusan persaingan yang mungkin tidak setingkat gitu ya, tadi disampaikan ketika ada PR salah satunya urusan perizinan yang harus tertib ke angkutan umum yang berizin, sementara di sisi lain kita belum mempunyai landasan hukum memadai untuk yang pesaingnya. Nah, ini mungkin jadi PR kita bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkomunikasikan ke pemerintah pusat mengenai PR-PR yang dihadapi oleh Organda baik Jawa Barat maupun Organda seluruh Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, disrupsi teknologi juga menghadirkan tantangan tersendiri terutama dalam bentuk kompetisi dari moda transportasi daring yang seringkali tidak berada pada level yang setingkat atau yang sama dengan operator angkutan konvensional. Dalam situasi ini, sinergi antara pemerintah, pengusaha dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk merumuskan solusi untuk transformasi transportasi yang adil, adaptif yang berkelanjutan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh peserta Muskerda untuk memanfaatkan forum ini sebagai ajang dialog yang konstruktif guna mencari solusi bersama, di mana kita perlu memperkuat kemitraan strategis antar elemen baik pemerintah daerah, DPD, DPC Organda, operator angkutan maupun lembaga pendukung lainnya untuk menjamin keberlangsungan ekosistem usaha transportasi umum khususnya yang telah memenuhi ketentuan perizinan. Pak Didi, kita juga mungkin nanti harus narik pada kebutuhan pemerintah dalam skala lebih besar, di mana angkutan umum itu yang kita pahami itu adalah komponen supporting terhadap pelayanan publik, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan atau antar kota, antar provinsi dan seterusnya. Dalam konteks itu maka kita dudukan kembali urusan angkutan umum itu, di mana ketika sebagai supporting maka kepentingan besarnya itu harus kita kawal bareng. Yang kita ketahui, angkutan umum ketika menjadi supporting agenda besar dari pemerintah, misalkan di perkotaan yang kita support urusan ekonomi masyarakat, maka regulasi itu harus duduk pada posisi di mana support terhadap ekonomi besar tersupport dengan baik oleh angkutan umum. Yang saya pahami, pajak, retribusi itu ada ketika yang pertama bisa jadi misinya adalah pendapatan negara. Tapi di sisi lain biasanya pajak dan retribusi ada juga untuk fungsi yang kaitan dengan insentif dengan disinsentif. Nah, insentif dengan disinsentif ini yang tadi mungkin jadi keluhan di Organda, karena ketika regulasi masih longgar terhadap pesaing, dalam hal ini tadi angkutan ASK itu angkutan sewa khusus, sementara untuk yang angkutan konvensional regulasi demikian ketat. Di sisi lain urusan di pajak hari ini ternyata tidak, dalam tanda kutip, tidak menguntungkan. Jadi kalau posisi hari ini itu menjadi disinsentif, harus clear posisi pemerintahnya ini akan mengamanatkan urusan angkutan umum ke pihak mana.
saya melihat bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Dirlantas juga bahwa di beberapa negara urusan angkutan umum itu lebih banyak diposisikan sebagai tugas pemerintah yang didelegasikan. Pendelegasian ini bisa full ketika di situ mekanisme pasarnya berjalan baik. Tapi belum tentu semua harus dalam kondisi mekanisme pasar. Di beberapa titik, di beberapa layanan, subsidi silangnya yang harus di depan. Hanya supaya peran pelayanan publiknya itu tetap berjalan dengan baik. Kalau titik-titik misalkan di Kota Bandung, dulu Lendeng Cicahem, mungkin sekarang Lendeng lebih panjang, itu harus clear. Apakah itu wilayah yang menguntungkan? Kalau wilayah menguntungkan maka dijalankan tanpa harus ada subsidi. Tapi ketika ada titik yang dilayani angkutan umum dan tidak menguntungkan, maka itu harus menjadi perhatian pemerintah dan mendapat insentif yang berbeda dengan titik yang menguntungkan. Karena tadi tugas pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan publik. Dan hari ini Bapak Ibu kami mengundang Bapak Ibu nanti merumuskan, memberikan input kepada kami karena kami sedang merumuskan RPJMD. Jadi Pak Gub untuk 5 tahun ke depan nanti dikemas visi dan misinya dalam bentuk RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah, di mana di dalamnya salah satunya adalah mengakomodasi kepentingan bagaimana sistem angkutan umum berjalan dengan baik. Dan nanti dibantu Pak Didik dengan kawan-kawan di Dinas Perhubungan, catatan-catatan penting dari musyawarah kerja ini menjadi catatan kita di Pemprov Jabar, baik input ke RPJMD yang sedang dirumuskan ataupun kita membantu, memfasilitasi, mengkomunikasikan ke pusat yang mengatur dalam skala nasional, supaya nanti kanal-kanal ini bisa kita manfaatkan baik regulasi di tingkat provinsi maupun pusat agar duduk bahwa Organda posisi mensupport kepentingan layanan publik harus clear nih pemerintah posisinya di mana. Hari ini kalau dipersaingkan dengan, kalau saya melihat keluhan tadi, kalau dipersaingkan dengan kondisi yang real hari ini memang agak sulit kita bisa berjalan. Yang saya pahami sebelum angkutan sewa khusus itu ada pun, yang saya pahami layanan angkutan umum kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Mungkin di persaingan atau di layanan-layanan lain. Apalagi dengan hari ini ketika masif munculnya angkutan sewa khusus tadi. Hadirin yang saya hormati, selain itu kami menekankan pentingnya implementasi peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perhubungan. Perda ini merupakan kerangka hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam pengelolaan perhubungan, termasuk pengaturan perizinan, pembinaan usaha angkutan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha angkutan umum yang patuh terhadap regulasi. Nah, kalau diamanatkan di Perda itu, Pak Didi mungkin nanti sosialisasinya yang masif supaya dapat feedback. Apakah Perda itu sudah dijalankan dengan baik atau tidak? Karena di situ ternyata muncul proteksi terhadap angkutan umum yang berizin. Artinya ada tugas kita di pemerintah ketika Perda sudah ada di Pemprov Jabar, di pemerintah Provinsi Jawa Barat, tindak lanjut dan implementasinya kita kawal. Di situ disebutkan bahwa ada perlindungan terhadap pelaku usaha angkutan umum yang patuh terhadap regulasi. Kami juga mendorong untuk Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk terus menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi serta penyediaan platform digital yang memudahkan pengusaha angkutan umum dalam memenuhi kewajibannya. Nah, Bapak Ibu, hari ini Pak Gubernur itu mendorong anak-anak kita yang belum masanya menggunakan kendaraan bermotor itu tidak diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor, dan dorongan kalau kemarin yang masih itu kalau selama jarak jangkaunya bisa dengan jalan kaki maka didorong untuk jalan kaki. Tetapi untuk yang jarak jangkaunya melebihi batas wajar jalan kaki, maka harusnya angkutan umum yang menjadi alternatif utamanya. Dan Bapak Ibu, kami meminta bantuan Bapak Ibu di Organda untuk ikut mencermati kebijakan Pak Gubernur ini, karena hari ini kita menghadapi kendala
kemarin begitu kita bedah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak-anak yang menggunakan jalan raya, padahal anak-anak itu belum diperkenankan. Bukan tentang mengenai bisa tidaknya membawa kendaraan, tetapi urusan-urusan lain. Regulasi itu mengatur usia, itu dikaitkan juga dengan psikologis anak. Ketika menggunakan jalan terus terpancing untuk menggunakan kendaraan dengan cara salah, implikasinya juga sedih. Di sisi lain ternyata ada hal yang implikasi kesehatan, di mana anak-anak menjadi termasuk ini juga yang mungkin kemudahan kendaraan online, kita semua menjadi tidak tertarik untuk jalan jauh karena datang ke depan rumah kita untuk layanan-layanan publiknya. Anak-anak bukan dilayani, tidak selalu dilayani oleh angkutan online, tapi mereka membawa motornya sendiri. Ini ternyata menjadi tidak sehat juga. Perkembangan otot tulangnya itu agak beda katanya perkembangannya dibanding waktu kita masih seusia mereka, di mana motor masih langka untuk digunakan dan kita sudah terbiasa dengan jalan kaki. Nah, ini mohon dibantu angkutan umumnya. Kalau angkutan umum kan rutenya tertentu. Ketika rute tertentu, maka diharapkan anak-anak datang ke shelternya, ke haltenya, dan dari situ berangkat ke tujuannya, ke sekolah terutama. Dan begitu pulang, maka akan melakukan hal yang sama. Pulang, turun di halte atau di shelter yang terdekatnya, dan mereka jalan kaki ke rumah masing-masing. Itu akan sangat membantu perkembangan fisik dari anak-anak kita ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan musyawarah kerja daerah ini sebagai momentum strategis untuk menyatukan visi, mempererat kolaborasi serta merumuskan langkah-langkah nyata dalam menghadirkan sistem transportasi umum yang legal, aman, nyaman, dan bersaing di Jawa Barat. Nah, Pak Didik, mungkin yang diharapkan oleh teman-teman Organda itu langkah nyatanya. Jadi nanti rumusan itu yang penting tindak lanjutnya. Bisa jadi yang dirumuskan nanti akan banyak, nanti bisa diurut prioritasnya, mana yang jangka pendek, mana yang bisa kita lakukan hari ini, kita tindak lanjuti segera, mana yang harus kita jadwalkan untuk waktu-waktu kemudian, dan mana yang tugas Pemprov, mana yang tugas kabupaten kota, dan mana tugas dari pemerintah pusat. Nah, ini tolong nanti dibantu supaya langkah nyata yang diharapkan oleh Organda ini kita bisa kawal bersama. Akhir kata saya ucapkan selamat bermusyawarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita semua dalam membangun Jawa Barat yang lebih baik melalui sektor transformasi yang maju dan inklusif. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara musyawarah kerja daerah 1 Organda Jawa Barat tahun 2025 resmi dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh stakeholders terkait dan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.